Perkenalkan, nama saya Diana Rosninta Sitorus, NIM 1803060054 dari Peternakan 2018 Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang manajemen ternak unggas yang terkait ayam petelur, meliputi manajemen perkandangan, manajemen pemeliharaan, manajemen pemberian pakan, manajemen pencegahan penyakit, dan manajemen pemasaran. Oke, kita akan masuk pada manajemen pemeliharaan ayam petelur. Nah, jadi yang pertama itu meliputi persiapan kedatangan DOC dan pemeliharaan ayam petelur pada fase starter. Nah, jadi persiapan sebelum kedatangan DOC yang pertama yaitu kita siapkan pemanas, sekat 3x3 meter, kemudian tempat makan, tempat minum, dan juga termometer. Nah, 2-3 jam sebelum DOC datang, yaitu kita harus menyalakan gas solek, yaitu dengan suhu 32-35 derajat Celcius, dan juga menyiapkan air minum yang biasanya dicampur dengan air gula dan obat anti stres saat DOC telah sampai. Nah, kemudian pada saat DOC sudah sampai, kita letakkan 5-6 box DOC ke dalam pemanas dan lakukan sampling, lalu diberi air minum yang sudah kita persiapkan. Jadi biasanya pemeliharaan ayam yaitu meliputi umur 1-6 minggu. Nah, untuk yang kedua yaitu pemeliharaan pada fase grower. Nah, biasanya umurnya itu antara 6-14 minggu dan pada fase ini ayam tetap berada pada kandang yang sama seperti pada fase starter. Nah, yang ketiga yaitu fase layer. Nah, fase ini ketika ayam berumur mencapai 18 minggu. Nah, ayam ini sudah dapat dipindahkan kepada kandang ayam petelur atau fase produksi. Nah, biasanya kandang ayam petelur ini menggunakan dua sistem. Yang pertama sistem liter dan yang kedua sistem cage atau baterai. Nah, untuk masa pemeliharaan juga itu diperlukan pemotongan paruh. Nah, gunanya untuk mencegah kanibalisme pada ayam dan agar ayam tidak memilih-milih jenis pakan yang diberikan. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua yaitu manajemen pemberian pakan. Nah, untuk fase starter biasanya ayam diberikan sebanyak 5 kali sehari. Nah, biasanya pakan yang digunakan itu yaitu jenis 520 atau 320 yang kandungan proteinnya 20%. Nah, kalau untuk fase grower yaitu biasanya pada minggu ke-6 sampai minggu ke-12 yang biasanya menggunakan pakan kualitas baik seperti 521, BP 21, HG21 atau 621 dengan kadar protein sebanyak 16%. Nah, kalau untuk masa pada layer biasanya menggunakan pakan seperti 522, BP22, 622 dan B22 yang kandungan proteinnya sebanyak 17%. Selanjutnya yaitu manajemen perkandangan. Nah, jadi kandang juga merupakan faktor penting dalam produksi telur yang dihasilkan oleh ayam petelur. Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat yang baik. Jadi syarat kandang yang baik yang pertama memiliki ruang pembasmi hama. Yang kedua, setiap kandang disediakan bak pencuci tangan dan kaki. Kemudian arah kandang biasanya membujur dari timur ke barat. Dan untuk desain kandang itu sendiri biasanya jaraknya itu untuk ayam yang remaja 8-10 meter dan panjangnya itu tergantung dengan kepadatan ayam dan tergantung tanah. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang lantai panggung biasanya jumlah ayamnya itu 12 ekor per meter kuadrat dan kalau untuk yang lantai postal jumlah ayamnya itu 8 ekor per meter kuadrat. Nah, kalau untuk jarak kandang yang 10 meter biasanya itu untuk yang seumuran. Kalau misalnya untuk jaraknya yang 50 meter biasanya untuk yang berbeda umur. Nah, tinggi ujung atap dengan lantai minimal 1,5 meter dengan lebar kandang itu 5,6 dengan 8 jalur baterai dan lebar untuk jalannya yaitu 80 meter. Nah, yang terakhir yaitu manajemen pemasaran. Nah, hal yang perlu kita ketahui yang pertama yaitu puncak produksi dari telur ayam kita. Setelah kita mengetahui puncak produksinya, lalu kita cari tahu tentang kebutuhan pasar akan telur ayam. Nah, bisa melakukan pengecekan harga
harga telur ayam per harinya melalui aplikasi Andro Ternak. Kemudian pemasaran juga bisa dilakukan dengan survei ke pasar atau ke warung-warung untuk menanyakan tentang kebutuhan akan telur ayam. Demikianlah penjelasan yang mampu saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.